Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu wali murid yang berada di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang tugas PDR di rumah ya, belajar di rumah SD Surya Persada minggu kedua bulan Juli tahun 2020, khusus untuk kelas 5 ya. Jadi nanti harapannya buat Bapak Ibu wali murid, dengan adanya video ini sudah tidak merasa kesulitan ya untuk mendampingi putra dan putrinya untuk belajar di rumah ya, karena selama pandemi corona ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan dengan tatap muka ya. Oke, baik, untuk yang tugas hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020 itu membicarakan tentang ide pokok sebuah paragraf ya. Jadi sebelum kita bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf, kita harus mengetahui dulu apa sih ide pokok itu. Jadi ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok biasanya itu terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf ya. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya ini tentang bersepeda. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa diarahkan putra putrinya untuk selalu membaca di rumah ya, membiasakan membaca di rumah, karena dengan membaca nanti akan menambahkan wawasan bagi putra dan putri Bapak Ibu di rumah. Nah, dari sini kita bisa menentukan ide pokoknya kira-kira berada di mana, di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Oke, nah ternyata untuk contoh kali ini untuk ide pokoknya terdapat di awal paragraf, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan ya, karena yang dibahas di paragraf tersebut tentang bersepeda, jadi letaknya kebetulan di awal paragraf. Dan untuk hari Selasa 21 Juli tahun 2020 itu ada mengamati kerangka manusia ya. Jadi nanti tinggal diamati, di buku juga sudah ada, tinggal nanti mengerjakan tugas tentang fungsi-fungsi tulang ya. Di sini dikasih contoh ada dua. Jadi yang pertama contohnya itu tulang hasta. Fungsi tulang hasta itu apa? Untuk membantu rotasi tangan. Kemudian yang kedua ada tulang jari kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk tumpuan berat badan ya. Nanti tinggal dikerjakan aja tugasnya ya. Untuk yang hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 ini ada mengamati peta persebaran penduduk ya. Tapi sayangnya ini petanya tahun 2010 ya, kira-kira 10 tahun yang lalu, tapi tidak masalah. Yang penting nanti silahkan diamati petanya. Ini persebaran penduduknya itu berdasarkan warna ya. Kalau warna hijau itu kira-kira berapa, kemudian warna orange itu persebaran penduduknya berapa, kemudian warna kuning persebaran penduduknya berapa ya. Nanti di buku ini juga sudah ada, tinggal nanti menjawab pertanyaannya. Salah satu pertanyaannya seperti ini, dari gambar tersebut kira-kira yang paling padat penduduknya pulau mana? Nah, kemudian yang paling sedikit penduduknya pulau mana? Nah, nanti tinggal diamati petanya, kemudian nanti soalnya silahkan dijawab ya berdasarkan warna yang ada di persebaran penduduk ya di tahun 2010. Kemudian ada tugas selanjutnya, yaitu ini menentukan, atau bahasa kerennya itu mix match ya, memasangkan ya. Jadi ada tugas, ada gambar petanya, kemudian tarinya apa, nanti tinggal dipasangkan, tinggal tarik garis lurus ya di bukunya. Kemudian yang selanjutnya untuk hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ini sama, menentukan ide pokok sebuah paragraf. Nah, tinggal dibaca paragrafnya, kemudian kalau masih kebingungan nanti bisa dibaca yang seperti di awal tadi ya, apakah itu paragrafnya apakah itu di awal, di akhir, atau di tengah ya. Nanti bisa dilihat sesuai dengan yang ada dibaca. Jadi sama ya seperti yang tadi, tinggal menentukan
ide pokoknya saja ya. Itu yang untuk tugas hari Kamis tanggal 23 Juli. Kemudian untuk hari Jumat ini kita mengamati ada 4 buah gambar ya. Itu gambar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia ya. Jadi apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia, nanti silahkan diamati gambarnya. Yang berada di Indonesia kira-kira yang mana. Nah sebelumnya itu tapi harus paham dulu apa sih kenampakan alam itu. Kalau belum tahu kenampakan alam itu nanti agak sedikit bingung jawabnya seperti apa ya, nanti silahkan Bapak Ibu diarahkan. Nah ini dia ya, untuk penampakan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam ya. Jadi segala sesuatu yang berada dibentuk, segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam itu disebut atau dinamakan dengan kenampakan alam. Jadi ada misalnya gunung, sungai, danau dan lain sebagainya ya. Untuk hari Sabtu ya, hari terakhir nanti ada project menggambar salah satu pulau besar yang ada di Indonesia ya. Jadi ini bisa dipilih dari pulau yang ada, jadi ada 5 pulau. Jadi yang ingin digambar pulau apa nanti silakan bisa dipilih ya, bisa diarahkan putra putrinya. Jadi ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ya. Untuk perwarnaan petanya nanti bisa diikuti sesuai dengan persebaran jumlah penduduk ya. Kalau misalnya di Jawa warna oranye, di warna-warna oranye, kemudian kalau di Papua warna hijau, di warna-warna hijau. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa menghubungi di grup atau bisa langsung menghubungi ke nomor saya. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.